dari Rizal, Bang, request RBT Bang. Wah, ini keren nih. Motor RBT. Kayaknya ini basicnya itu motor Vega Old ya. Oke, sebelumnya yang belum follow Tasikin Aja TT di Facebook dan belum subscribe channel YouTube Tasikin Aja, kalian harus subscribe dulu biar saya makin semangat upload video setiap hari. Wah, ini ada yang request dan menarik nih. Requestnya itu motor RBT atau motor apa itu kepanjangan dari RBT ya, saya kurang paham. Tapi intinya RBT ini adalah motor bebek standar yang dimodifikasi semi-semi trail ya. Dan ini sebenarnya dari dulu banyak yang request buat menggambar motor RBT baik di Facebook ataupun di YouTube. Cuma dulu saya masih bingung ya, antara motor RBT dan motor GTX itu bedanya apa, dan dulu sempat saya menggambar motor GTX. Nah, di situ itu juga saya pikir motor GTX dan motor RBT ini sama ya. Jadi dulu saya gabungin jadi satu gambar, yaitu motor apa dulu kalau nggak salah itu motor Jupiter ya, yang dimodifikasi dengan bodi semi trail. Nah, itu juga lumayan rame videonya, dan di situ juga banyak yang komen versi RBT-nya Bang, coba. Nah, ini ada yang komen dan menyertakan foto ya. Ternyata saya baru menyadari bahwa motor RBT ini adalah motor trail, motor bebek yang bodinya ini, bodi motornya masih nempel ya. Nah, kalau GTX itu kan hampir semua bodinya itu udah diganti dan bentuknya itu lebih mirip ke motor trail, motor laki ya. Kalau motor GTX yang tangkinya itu ada yang di depan, cuma ada yang di belakang juga ada. Cuma kalau motor GTX kalau nggak salah untuk bagian bodi belakangnya ini udah diganti dengan spakbor trail ya, bukan tebeng atau bodi asli motornya seperti ini. Nah, kalau yang masih menggunakan bodi aslinya seperti ini namanya RBT. Nah, begitu kira-kira ya. Kalau kalian yang tahu persis, kalian boleh tulis di kolom komentar, karena saya juga ini baru-baru tahu ya. Ini heran saya ya awalnya, wah ternyata motor RBT sama motor GTX itu beda. Oke, sekarang kita fokus ke gambarnya. Untuk gambarnya di sini sama persis ya, seperti yang ada di contoh tadi, menghadap ke kanan, dan knalpotnya juga sama seperti ini. Ini ada kendala di bagian rodanya ya. Motor RBT ini kan menggunakan roda tahu ya, alias roda radial. Orang desa itu biasanya roda tahu. Nah, di sini ini emang sulit sih menurut saya ya kalau membuat motif ban radial, karena harus manual. Kotak-kotaknya itu harus satu-satu kita buatnya, dan ketika membuat lingkarannya menggunakan jangkar itu harus ada berapa lapis ini? Ada 1 2 3, ada 4 lapis ya. Yang 2 lapis sendiri itu nanti kita buat kotak-kotak. Untuk lapis yang ketiga nanti kita akan warnain warna hitam, dan lapisan ke yang keempat itu buat velgnya, terserah mau diwarnain apa. Nah, di sini karena nanti itu pada contohnya itu warna hitam ya velgnya, jadi kita warnain warna hitam. Nah, di sini juga kebanyakan dari warna bodinya itu warna hitam, kecuali tulisan-tulisan dan motif stripingnya nanti ada yang warna abu-abu dan juga warna merah. Nah, di sini untuk bagian bodi belakang ada beberapa tulisan ya, seperti Dunlop atau merek ban ya. Ini Dunlop kayaknya merek ban kalau nggak salah. Terus ada tulisan 05 nomor dari motor ini mungkin ya. Terus ada tulisan Pro Circuit. Nah, di sini kita lanjut ke pewarnaan. Seperti yang tadi saya bilang, untuk pewarnaan di sini kebanyakan warnanya hitam ya. Jadi harus hati-hati ketika mewarnai dengan spidol warna hitam, karena kalau nggak hati-hati biasanya bakalan bleber ya, atau apa namanya ya,
namanya nggak rapih ya, bahasa Indonesianya bleber apa ya, itu agak susah ya kalau mewarnai menggunakan spidol, apalagi spidolnya yang tintanya masih banyak. Itu biasanya baru nyentuh ke kertasnya aja itu bakalan kemana-mana dan agak kurang rapi. Jadi saya sarankan kalau kalian mau mewarnai menggunakan spidol seperti saya seperti ini harus benar-benar hati-hati, jangan terlalu neken dan jangan terlalu lambat atau jangan terlalu cepat juga, karena kalau terlalu lambat itu tinta yang meresap ke dalam kertasnya itu bakalan berlebihan dan nggak rapi. Kalau terlalu cepat juga biasanya bakalan robek kertasnya, karena tinta dari spidol ini kan basicnya itu alkohol ya, jadi sangat rawan banget merobek kertas. Apalagi di sini saya menggunakan kertas HVS yang notabene ini sangat tipis banget. Ketebalannya saja ini di bawah 100 GSM ya, kayaknya ini sekitar 98 GSM, sedangkan minimal GSM atau minimal ketebalan yang harus kita warnai dengan spidol itu biasanya di atas 150. Apalagi kalau menggunakan spidol yang agak gedean itu, kalau nggak salah di buku panduannya itu harus minimal 200 GSM. Tapi setelah saya nyari kertas yang di atas 200 GSM itu selembarnya itu bisa nyampe 500 rupiah, bahkan sampai 2000. Waduh, itu parah ya. Kalau saya mau beli kertas yang itu mungkin nggak balik modal ya, karena penontonnya itu nggak setiap video itu banyak ya. Jadi kadang ada yang balik modal, kadang ada yang enggak. Jadi di sini saya akal-akalin menggambarnya di atas kertas HVS aja yang ya lumayan murah ya, bukan lumrah tapi murah, dan banyak nyarinya juga gampang. Kalau nyari kertas yang di atas 200 GSM itu di daerah saya itu nggak ada ya, karena di pedesaan. Paling mungkin beli online ya, saya nyari-nyari di online sih juga banyak, cuma kayaknya minimal harus belinya itu di atas 100 lembaran ya. Kalau belinya itu di bawah 100 lembar itu kayaknya bakalan mahal, bisa 1000 itu satu lembarnya. Oke, di sini kita warnain bagian strippingnya sudah selesai ya. Warnanya ada warna merah dan juga warna abu-abu. Nah, ini untuk bagian blok koplingnya ini sudah diganti ya, bukan bolok kopling original dari motornya. Ini udah diganti aftermarket dan sudah diganti dengan kopling manual ya. Ini tandanya itu di bagian sebelah kanannya ada stud koplingnya seperti ini. Wah, ini kayaknya galak banget ya. Kalau buat ngetrek ini kayaknya emang mantap sih ya. Untuk bagian sok depan juga udah ditinggiin, dan juga untuk bagian bannya ini yang tadi saya bilang ya, ketika membuat motif radialnya ini harus benar-benar hati-hati, karena kita harus membuat motif kotak-kotak hitam putih seperti motif papan catur harus satu-satu ya. Ini kalau nggak teliti ini bakalan morat-marit kotak-kotaknya, jadi harus benar-benar hati-hati. Saya saranin sih kalau kalian mau membuat motif kotak-kotak seperti ini, untuk ban radial kalian harus menggunakan jangkar ya, biar lingkarannya bisa lebih sempurna. Oke, di sini untuk gambarnya sudah hampir selesai ya, tinggal kita kasih detail-detail. Wah, ini gambarnya sudah selesai. Kira-kira untuk hasilnya seperti ini. Wah, ini udah mirip dengan gambar aslinya yang sudah dikirimkan di kolom komentar apa belum nih? Buat kalian yang sudah nonton sampai selesai dan yang mau request, boleh tulis di kolom komentar.